Hai friends, selamat datang di channel Destinasi Oci. Perkenalkan, saya Oci. Nah, kali ini aku akan melanjutkan video dari video sebelumnya, yaitu tips untuk mencegah mabuk laut. Dan kali ini aku akan menjelaskan referensi obat-obat apa sih yang aku gunakan untuk menghindari serta mengobati mabuk laut itu sendiri. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Destinasi Oci, serta follow ya Instagram dan Facebook aku. Oke, karena di video kali ini aku akan menjelaskan referensi obat-obat apa sih yang aku gunakan untuk menghindari mabuk laut. Tapi sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu nih ke teman-teman bahwa aku itu adalah bukan tenaga medis. Jadi aku bukan dokter, bukan apoteker juga. Ini berdasarkan pengalaman aku bagaimana aku mengobati mabuk laut aku. Motion sickness itu apa sih? Mungkin teman-teman ada juga nih yang belum tahu mabuk perjalanan itu apa. Jadi mabuk perjalanan itu adalah adanya ketidaksesuaian antara indera penglihatan kita, keseimbangan kita, serta indera sentuh raba di dalam tubuh kita. Nah, ciri-cirinya dari mabuk laut atau motion sickness itu kita biasanya ngerasa mual, ingin muntah, sampai keringat dingin, perasaan tidak nyaman, ataupun teman-teman merasa sampai pusing. Biasanya motion sickness atau mabuk perjalanan itu teman-teman akan merasakannya jika teman-teman berada di mobil, pesawat terbang, ataupun kapal. Nah, teman-teman tahu nggak sih sampai sekarang itu sebenarnya penyebab dan obat ataupun cara mengatasi motion sickness itu tuh sebenarnya belum diketahui secara pasti loh. Dan sepertiga dari manusia di dunia pasti pernah merasakan mabuk perjalanan. Oke, jadi ada teori umum nih, mengapa kita mengalami mabuk perjalanan ataupun motion sickness. Jadi karena adanya dua indera di dalam tubuh kita yang bertolak belakang. Apa aja indera itu? Indera pertama adalah indera penglihatan. Melalui mata kita itu sebenarnya melihat yang kelihatannya diam. Jadi kita, misalnya kita di dalam kapal, kita melihat barang-barang itu di sekitar kita itu sebenarnya diam, tapi secara tidak langsung sistem di dalam kuping kita memberikan sinyal ke otak bahwa kita bergerak. Nah, sistem apa sih yang mempengaruhi dan ada di mana tempatnya? Sistem itu adalah sistem vestibula yang berada di dalam kuping kita. Jadi, sistem vestibula itu yang mengatur rasa seimbang dan gerak di dalam tubuh kita. So, teman-teman udah tahu kan apa itu penyebab dari motion sickness atau mabuk perjalanan walaupun memang belum diketahui secara pasti. Dan sekarang waktunya aku akan kasih tahu ke teman-teman referensi obat-obatan untuk menghindari mabuk perjalanan. Oke, yang pertama adalah obat motion sickness. Obat motion sickness ini biasanya banyak banget beredar di pasaran nih. Contohnya apa aja sih? Antimo, Travacam, Dramamine, Stugeron. Nah, itu seperti itu obat-obat yang diklaim dapat mencegah teman-teman dari mabuk laut. Dan biasanya aku itu minum obat motion sickness ini 30 menit sebelum aku memancing. Jadi aku wajib banget nih minum itu 30 menit sebelum memancing biar nanti saat aku naik kapal tuh nggak kaget. Dan itu menurut aku ampuh banget. Nah, dari obat motion sickness yang sering aku pakai itu adalah ini teman-teman, Travacam. Jadi aku sering pakai Travacam ini biasanya bisa teman-teman beli bebas juga. Nah, obat Travacam ini ataupun obat-obat motion sickness lainnya biasanya diminum maksimal 3 kali sehari. Kenapa diminum maksimal 3 kali sehari? Ya, sesuai anjuran di dalam obat itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasakan mabuk laut seharian, ya jangan lebih dari 3 kali sehari. Oke, yang kedua adalah obat pusing atau nyeri. Jadi teman-teman kalau merasakan mabuk laut, biasanya tuh pasti akan merasakan juga pusing nih kepalanya. Aku juga kayak gitu biasanya. Kemarin waktu aku di kapal Yayu, aku juga ngerasain pusing nih. Saat aku ngerasain mabuk laut tersebut, aku biasanya minum obat-obatan untuk penghilang rasa nyeri. Apa aja sih? Banyak banget di pasaran seperti paracetamol, Panadol, Bodrex, ataupun obat Ponstan. Mungkin teman-teman juga bisa minum itu, tapi diminumnya hanya saat teman-teman pusing ya. Di sini aku biasanya minum Bodrex. Ini kan gampang banget ya, banyak banget di warung, teman-teman mudah beli dan ini aku bawa kemana-mana. Oke, obat selanjutnya adalah obat mual. Pasti teman-teman yang udah mengalami mabuk perjalanan pasti udah tahu dong kalau saat kita mabuk laut itu pasti kita ada ngerasa mualnya, rasanya pingin banget muntah. Nah, itu juga banyak banget nih obat mual yang beredar di pasaran. Tapi Oci biasanya pakai Ondansetron yang 4 mg. Kenapa aku pakai ini? Karena aku juga punya sakit MAH dan disaranin dokter ini, dan
ini juga dapat dibeli di apotek-apotek kesayangan kamu, dan kalian dapat minum ini saat kalian merasa mual aja ya friends. Jadi kalau udah gak mual lagi nggak perlu diminum lagi, dan maksimal 3 kali sehari. Yang selanjutnya adalah obat anti alergi. Kenapa aku bilang obat anti alergi? Karena biasanya mungkin teman-teman yang punya alergi karena cuaca, perbedaan cuaca, mungkin karena kita perbedaan cuaca ya, dari daratan ke laut gitu, yang bisa panas banget ataupun berangin banget, teman-teman mungkin ada alergi udara juga bisa terjadi. Jadi teman-teman, aku sarankan untuk membawa obat alergi. Nah, obat alergi apa sih yang banyak di pasaran itu, seperti mungkin Insidal, Cetirizine, ataupun Rinos, itu bisa teman-teman bawa. Tapi memang beberapa dari obat alergi itu juga berdasarkan resep dokter ya friends. Oke, kemudian adalah multivitamin. Nah, kalau untuk multivitamin ini bukan untuk mengobati mabuk laut, tapi ini untuk mencegah mabuk laut. Kenapa? Supaya tubuh kalian merasa lebih fit. Dan sebelum memancing, aku sarankan memang teman-teman minum multivitamin maksimal 1 kali sehari. Dan banyak banget kan multivitamin yang beredar di pasaran. Biasanya itu aku minum kayak gini nih, aku minum Enerfonsi, ataupun minum Fatigon atau Neurobion. Nah, banyak banget ya vitamin yang bisa membantu untuk menjaga kestabilan dari kesehatan kalian. Yang terakhir, ada obat lainnya ataupun produk yang bisa membantu teman-teman untuk mencegah dari mabuk laut. Contohnya apa aja sih? Contohnya teman-teman kalau untuk udah mulai ngerasa mual nih, teman-teman bisa pakai permen karet. Kalian bisa mengunyah permen karet saat mancing di laut. Yang kedua juga mungkin fresh care untuk menghirup wangi. Jadi kalian tidak fokus sama mualnya. Dan biasanya aku itu pakai ini nih, aku pakai motion sickness patch. Jadi ini ditempel di belakang kuping ataupun di perut gitu, deket pusar gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya ini, teman-teman juga bisa pakai Salonpas loh. Nah, sekian tuh referensi obat-obatan yang dapat membantu mencegah dan menyembuhkan mabuk laut, yang semuanya itu udah pernah aku rasakan dan aku konsumsi sendiri nih friends. Nah, aku punya pro tip nih untuk kalian. Pro tipnya apa sih? Jadi gini friends, aku mau ceritain dulu pengalaman aku. Kemarin di KM Yayu, di malam pertama itu aku merasakan mabuk laut yang sebenarnya lumayan banget hebat, karena aku sempat berkeringat dingin, pusing, mual, itu semuanya jadi satu. Dan yang aku lakukan adalah aku minum obat motion sickness Travacalm tadi. Karena aku merasa pusing, aku minum juga Bodrex. Selanjutnya yang aku lakukan adalah kalian harus banget rebahan ataupun tidur minimal setengah jam. Dan usahakan mata kalian benar-benar harus merem. Jadi kalian gak fokus ngelihat apapun. Menurut aku itu ampuh banget, dan gak lama setelah setengah jam kemudian, kemarin di KMU itu aku langsung merasa sangat sehat dan fit lagi nih. Udah gak ngerasa macam-macam lagi. Dan itu menurut aku pro tip yang teman-teman harus coba. Oh ya, satu lagi, kalau selain pusing, obat motion sickness, kalian juga harus minum obat anti mual tuh tadi, kalau misalnya kalian ngerasa mual dan ingin muntah. Oke, kesimpulannya friends, aku tadi sudah memberitahukan semuanya referensi obat yang aku gunakan untuk menghindari mabuk laut. Apa aja? Mulai tadi satu, ada obat motion sickness. Selanjutnya adalah obat pusing, obat mual, multivitamin, serta obat-obat lainnya. Nah, dari semuanya itu, berdasarkan pengalaman aku ya friends, sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti penyebab serta bagaimana obat-obatan dalam mengatasi mabuk perjalanan itu sendiri. Tapi setidaknya semoga tips-tips dari aku serta referensi dari aku dapat membantu kalian untuk menghindari dan mencegah dari mabuk laut ya friends. Oke friends, akhirnya selesai juga nih video aku kali ini tentang referensi obat-obatan untuk mencegah dan menghindari mabuk laut. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Destinasi Oci, serta follow Instagram dan Facebook aku ya. Sampai ketemu di Destinasi Oci berikutnya, ikuti aku terus ya friends. Terima kasih.